Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini akan meneruskan tentang bab di kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang fima yaqul man iktaba akhahal muslim. Apa yang kita ucapkan atau doa yang kita ucapkan bila kita terlanjur menggunjing atau menggibahi saudara muslim yang lain. Artinya kira-kira nanti akan kita jelaskan mana itu gibah, mana itu yang dibolehkan, dan lalu bagaimana kita bertobat dari gibah itu. Karena ini persoalan yang kayaknya sederhana tetapi tidak boleh juga dienteng-entengkan. Saya ingin memulai pengantar kajian tentang gibah ini. Ada di Australia itu beberapa dokter, taruhlah tim medis, yang kemudian mencoba mengkalkulasi organ tubuh manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, dihitung-hitung kira-kira kalau dibayar itu berapa. Jadi kalau sekarang lagi viral penculikan anak karenanya organ-organ tubuhnya itu mau dijual, jadi jantungnya, hatinya, ginjalnya, paru-paru, kalau dihitung ya, tim medis itu kumpul di Australia itu coba menghitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, kira-kira kalau dipakai dana itu berapa biaya manusia itu. Ternyata ketika dikalkulasi, jadi harga paru-paru segini, harga hati begini, harga jantung segini, harga otak ini sampai itu dikalkulasi kalau dirupiahkan 250 miliar. Jadi bapak dan ibu ini sudah diberikan investasi oleh Allah banyak, cuma itu tidak diminta oleh Allah bayaran ya. Kalau diminta bayaran, berapa hutangnya sama Allah? Tidak kuat ya. Bahkan ketika ada seorang yang sudah sepuh, umurnya 80 tahun, ketika sudah sepuh dia sakit pendengaran, Pak. Orang tua biasanya kalau sudah agak sepuh itu pendengaran. Singkat cerita, dia dimasukkan di rumah sakit. Anaknya kaya, dia orang juga kaya. Terus kemudian beberapa hari saja, sekitar tidak sampai semingguan, itu kira-kira 5 hari. Setelah itu dicek berapa bayarannya gitu. Setelah ditanya, segini. Nah, bapak yang sudah usianya 80 tahun ini kemudian nangis. Setelah itu nangis, ya lumayan lah bayarannya, sekitar 5 jutaan gitu. Lalu bapak ini menangis, ditanya sama perawat, "Bapak kenapa menangis? Apa karena tagihannya cukup lumayan mahal gitu kan?" Tapi bapak ini kemudian mengatakan, "Saya menangis bukan karena masalah uang. Uang itu anak saya bisa bayar. Tapi saya menangis baru 5 hari saja di sini saya sudah dimintai uang 5 juta gitu kan. Bagaimana saya 80 tahun sama Allah tidak dimintai bayaran gitu." Jadi apa yang tidak kita syukuri dari tubuh kita ini? Nah, kalau dari organ tubuh kita sebenarnya, kalau secara fikih, dosa yang kita lakukan itu kan 7 anggota tubuh manusia tambah hati itu ya. Jadi 7 anggota tubuh kita inilah yang kemudian akan bisa dimintai tanggung jawab. Yang pertama itu adalah mata,
penglihatan kita, lalu pendengaran kita, lalu lisan atau mulut kita, lalu kemudian tangan, kaki, kemudian perut kita, lalu kehormatan atau kemaluan, lalu kemudian ditambah dengan hati. Jadi inilah 7 atau 8 anggota badan yang secara keseharian nanti akan menjadi penyebab orang itu berbuat dosa atau kemudian berbuat pahala. Kalau di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Ad-Dariyat ayat 21 itu, wa fi anfusikum afala tubsirun, gitu kan. Dan di dalam dirimu itu juga ada tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah, apakah kamu tidak memperhatikan itu? Jadi kalau Bapak dan Ibu itu, banyak para ulama dulu itu sudah menulis kitab tentang itu. Apalagi sekarang di zaman sains yang sangat luar biasa ini, kalau Bapak dan Ibu memperhatikan kerja tubuh kita ini begitu sangat rumit dan unik. Secerdas apapun manusia itu susah untuk kemudian bisa meniru itu. Mulai dari fungsi rambut kita ini, bukan sekedar tidak ada gunanya rambut itu. Kemudian hidung, telinga, semua anggota badan kita kalau dipelajari mulai dari kuku, kulit, semua anggota badan, apalagi organ tubuh dalam kita, mulai dari peredaran darah yang 24 jam bekerja sampai bagaimana jantung, paru-paru, ginjal, itu semuanya melakukan aktivitas sampai bisa tidur, sampai kita bisa tegak seperti ini, sampai kemudian buang air besar dan buang air kecil, bahkan sampai bisa buang gas, itu juga semuanya adalah kerja yang sangat luar biasa dan sangat rumit dan unik. Kalau tidak karena Allah, selama ini kita tidak pernah berpikir tentang itu. Jadi ada tanda-tanda kebesaran di dalam dirimu itu, ada tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri kita yang banyak kita tidak pelajari dan tidak kita syukuri. Lah oleh karena itu paling tidak 7 anggota badan yang tampak itu harus kita jaga, ya. Kalau nanti di bulan puasa itu biasanya menjaga seluruh anggota tubuh kita, terutama mata kita, pendengaran, telinga kita, lalu kemudian lisan, lalu kemudian perut, kehormatan atau kemaluan, tangan dan kaki, 7 anggota badan itu, dan hati itu yang harus dijaga, ya. Nah, di antara 7 anggota badan yang harus dijaga itu, paling terlebih khusus itu adalah lisan. Sehingga kemudian bahaya lisan itu begitu sangat luar biasa kalau kemudian dientengkan, ya. Bahkan Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Bidayatul Hidayahnya sekedar menjaga 7 anggota badan itu, beliau lalu kemudian memaparkan secara detail. Misalnya ini sudah sering saya sampaikan tentang lisan itu, wa ammal lisan fa innama khuliqa laka lituksira bihi dzikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an wa tursida bihi ila tariqih wa min hajati dinika wa dunyak fahfad lisanaka min samania. Nanti akan kita sebutkan. Jadi masalah lisan itu memang dibuat oleh Allah untuk 4 fungsi yang jangan kemudian disimpangkan lisan itu. Jadi lisan kita, mulut kita untuk berbicara ini fungsinya 4, dan itu harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, terutama pada saat mau tidur itu, ya. Jadi yang pertama itu tadi disebutkan adalah zikrullah. Jadi lisan itu perbanyak zikir. Jadi kalau dibagi 4 seperti ini, kan tidak seperempat hidup kita ini lisannya adalah untuk zikir. Yang kedua adalah litilawatil Quran, ya, untuk membaca Al-Quran. Jadi itu seperempatnya baca Al-Quran, seperempatnya zikir. Lalu yang ketiga itu seperempatnya adalah untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Jadi dakwah, bapak-bapak ngajak anaknya berkomunikasi dengan orang tuanya, tetangganya kepada kebaikan, itu adalah bagian dari
dakwah. Jadi dakwah tidak harus berpidato seperti ini. Jadi lisan itu digunakan untuk gitu, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan baru kemudian yang keempat itu adalah lihajati dinika wa dunyaka. Jadi tidak cuma untuk dunia saja, tetapi yang keempat ini juga untuk urusan agamamu dan duniamu. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, kalau dalam Al-Quran disebutkan orang munafik itu adalah sangat sedikit sekali zikirnya kepada Allah. Jadi nanti paling tidak lisan yang kita pakai dan kita gunakan dalam sehari-hari itu paling tidak imbangannya 4, seperempatnya zikir, seperempatnya ngaji, seperempatnya adalah ngajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan seperempatnya baru untuk hajat-hajat dunia itu. Jadi jangan disimpang-simpangkan, walaupun tidak harus terbagi 4 itu, tapi paling tidak kita sudah bisa mewujudkan syukur kepada Allah lisan itu. Kenapa? Coba kita perhatikan, beliau kemudian mengingatkan, fahfad lisanaka min samaniya, jaga lisanmu untuk tidak melakukan 8 hal ini, kata beliau. Al-kadhib, berdusta, berbohong. Al-khulfu fil wa'di, mengingkari janji. Kemudian yang ketiga adalah al-ghibah, nanti yang akan kita bahas, ghibah, menggunjing, ngerasani orang lain, karena memang manusia itu senang ngerasani gitu kan, senang. Jadi makanya ada istilah gosip ya, semakin digosok semakin sip. Itu memang sudah kesenangan manusia. Itu ghibah. Yang keempat itu adalah al-mira' wal jidal wa munafasat linnasi fil kalam. Jadi berdebat, berbantah-bantahan gitu. Itu apalagi debat kusir itu nggak penting gitu kan. Jadi kan kadang orang debat-debat nggak penting, nggak tentu ujung pangkalnya di Budina atau Kara gitu, tak jelas gitu kan. Jadi kalau kira-kira berbicara sama orang yang sudah tidak nyambung ilmunya, ya tidak usah keras-keras juga gitu. Ada nanti otot gitu kan. Ya sudah tidak usah diberbata-bataan, tidak ada gunanya itu. Kemudian yang berikutnya adalah tazkiyatun nafs ya. Jadi memuji-muji diri sendiri. Jadi pun acara tak orang kurang kok dah, yang kok saya, itu sudah jangan itu. Jadi lisan itu bukan untuk itu gitu kan. Lalu kemudian al-la'nu, suka melaknat. Laju pas mantaranu, lisannya itu mantaranu, itu aja. Ad-doa alal khalq, doa yang tidak baik, mendoakan keburukan kepada makhluk. Yang dalam bahasa saya itu, hati-hati jangan berdoa yang tidak baik kepada anak kita ya. Masa ada orang tua berdoa tidak baik sama anak? Itu pertanyaannya kepada Rasulullah. Ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Yaitu orang tua yang kemudian dalam keadaan marah sama anaknya. Jadi kalau marah sama anak itu doakan yang baik ya. Biasanya bapak dan ibu itu sudah disakiti sama anaknya, lalu marahnya itu doakan yang tidak baik, jangan ya, doakan yang baik tetap. Baru kemudian yang terakhir itu disebutkan adalah al-muza was-sukhriyah wal istiza'u bin nas. Jadi dia menjadikan orang lain sebagai bahan tertawaan atau olok-olokan ya, suka merendahkan, mengolok-olok ya. Ini kan sering dalam keseharian, mengolok-olok, merendahkan dan sebagainya. Hati-hati. Nah, kenapa sampai kemudian lisan ini harus dijaga? Karena dalam beberapa hadis itu disebutkan, pertama riwayatnya Tirmizi, kemudian riwayat Muslim yang kedua itu, innar rajula la yatakallam bil kalimah la yara biha ba'san yahu biha sab'ina farifan finnar. Jadi ada orang yang berbicara tentang sesuatu dengan kalimat dan dia menganggap la yara biha ba'san, dia melihat ya ini cuma omongan, alah cuma itu aja gitu.
Tapi dengan omongan itu lalu kemudian dia disiksa di neraka 70 tahun lamanya. Karena dia menganggap omongannya secara berada la ya rabbi ba'san. Cuma gitu aja kok, gitu kan bahasa kita itu. Hati-hati. Hati-hati lisan kita, hati-hati. Ya. La ya rabbi ba'san. Ya. Ketika ditanya, ada ulama hadis yang menyatakan kira-kira la ya rabbi ba'san itu apa sih ya? Kira-kira omongan yang sedikit tapi bisa disiksa di neraka itu sampai 70 tahun, padahal omongan ini. Dan berapa kali omongan gitu kan. Ini omongan pertama ini cuma nganggap itu, besoknya dia ngomong-ngomong lagi cuma gitu. Berapa kali 70 tahun dia harus disiksa. Hati-hati ya. Ketika ditanya apa kira-kira bagian dari kalimat ucapan itu adalah contohnya adalah qadzab. Qadzab itu menuduh berzina. Jadi cakna, oh iya caknanya cakna padahal tidak melihat nah itu sudah dianggap sekedar gitu. Ngikutin, dan kita memang senang gitu. Nah inilah kemudian di riwayatnya Muslim itu innal abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyana ma fiha yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Jadi ada seorang hamba yang kemudian ya seperti tadi itu berbicara sesuatu yang kayaknya enteng-enteng saja, tapi lalu kemudian dia disiksa di neraka jauhnya seperti timur dan barat. Siksaannya begitu sangat menyakitkan. Dan ini yang kemudian Syekh Mustafa Al-Mukri itu menulis kitab, saya baca itu kitabnya Nasaimul Busrayat wa Dalailul Makrubat itu. Jadi kitab itu berisi tentang bagaimana sih usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar atau cara kemudian bisa husnul khotimah itu. Nah, salah satunya itu cara untuk merancang menjadi husnul khotimah, ikhtiar usahanya itu adalah hifdzul lisan. Coba perhatikan, itu didasarkan pada hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berbicaralah yang baik, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, diam saja. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian pernah juga menyatakan itu di dalam Az-Zuhudnya itu, idza aradta an tadhkura uyuba sahib fadhkur uyuba nafsik. Jika kamu kemudian ingin mengungkit-ungkit aib saudaramu, maka ingatlah aib-aib. Jadi tidak jadi gitu, tidak jadi karena terlalu banyak dosa dan kesalahan kita sendiri. Ini lagi hadis yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya dia bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, maka dia dipastikan masuk surga. Sekarang persoalannya, ada yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah itu dalam kitabnya Bahrud Dumu. Ini penting untuk kita sama-sama perhatikan, kaitan dengan siapa yang akhir hidupnya dia bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka dia dipastikan masuk surga. Penjelasan dari Ibnul Jauzi itu luar biasa. Faman hafidha lisanuhu li ajlillahi ta'ala fid dunya atlaqallahu lisanuhu bis syahada indal maut wa liqa'illahi ta'ala. Siapa yang bisa mengendalikan lisannya karena Allah di dunia ini, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya mengucapkan syahadat saat menghadapi kematian
dan saat mau berjumpa dengan Allah. Wa man sarraha lisanuhu fi a'radil muslimin wa adba'a awratuhum amsakallahu lisanuhu anis syahada indal maut. Namun siapa yang suka meliarkan lisannya untuk kemudian mengumbar aib-aib saudaranya, maka nanti lisannya akan menjadi kaku pada saat mau meninggal dunia, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah dengan mudah karena lisannya suka membeberkan dan kemudian mengumbar dengan rasa senang aib-aib saudaranya. Ini luar biasa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Padahal tadi sudah disebutkan, siapa orang yang kemudian mati lalu kemudian di akhir kalimat yang dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Tetapi ternyata tidak semua orang mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Maka salah satu di antara ikhtiar usaha itu adalah jaga lisan kamu untuk kemudian tidak meliarkan. Dengan lisan kamu senang, nyaman kalau kemudian menghabisi dan membicarakan orang lain aibnya. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengucapkan, bersabda, tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang kemudian disibukkan oleh cacat aib dirinya dan dia tidak sempat untuk melihat cacat orang lain. Tetapi kita ini kadang-kadang tidak bisa menjaga lisan kita. Maka kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali itu, seperempatnya zikir, pakai zikir saja, seperempatnya pakai ngaji Quran, seperempatnya lagi untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan yang keempat untuk hajat dunia, cukup bertetangga untuk hajat dunia. Coba perhatikan nanti malam ketika sudah tidur, hari ini apakah zikir kita, bacaan Quran kita mengajak kita kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan yang kemudian hajat dunia itu sudah seperti itu? Atau justru kita berada dalam hajat dunia yang begitu banyak, bahkan kemudian senang dan mengumbar kemana-mana, habis kita. Dalam hadis itu disebutkan hanya kata-kata yang cuma kamu anggaplah ya Rabiah baksan, alah remeh-temeh, tapi 70 tahun, karena memang 70 tahun ukuran akhirat itu sangat sebentar, karena satu hari di akhirat sama dengan perhitungan 1000 tahun kita di dunia. Jadi kalau cuma disiksa 70 tahun memang sebentar, tapi persoalannya kita tidak pernah hidup 70 tahun itu yang tidak sampai. 70 tahun saja kita sudah bisa makan, minum, enak, beristirahat. Bagaimana kalau kemudian dalam kondisi siksaan itu? Saya selalu menyampaikan itu, organ tubuh kita seperti kulit ini kan sudah dijelaskan ya. Jadi ada seorang Profesor Tajaten Tahasen itu dari Thailand, dia seorang dokter ahli kulit. Dia tahu persis bahwa kulit kita ini tidak akan sakit kalau dibakar, kalau sudah dilapis ketiga. Ya, jadi kulit ini terdiri dari 3 lapis. Jadi kalau belajar dulu, epidermis, ada dermis, ada hipodermis. Jadi kulit teratas ini namanya adalah epidermis. Lalu kemudian kulit kedua, lapisan kedua adalah dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis. Ini kalau sudah dibakar api, kalau sudah di hipodermis, kulit yang ketiga ini tidak akan panas. Lalu dia kemudian mengatakan, apa itu yang diucapkan agama-agama itu mengatakan ada siksaan di neraka itu? Percuma saja ada siksaan api di neraka, itu bohong semua. Kenapa? Karena ketika dibakar ya sakit, setelah itu tidak sakit kalau sudah lapisan ketiga. Tapi tidak usah dicoba habis ini Pak, dibakar dicoba gitu kan, tidak usah tanya aja sama medis bener ini. Jadi kalau sudah lapisan ketiga itu sudah tidak sakit lagi api. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana disiksa itu? Kalau bapak dan ibu baca Al-Quran surat An-Nisa ayat 56 itu disebutkan,
kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kulit mereka sudah terbakar hangus, lalu aku ganti dengan kulit yang baru supaya mereka kemudian merasakan azabku, kata Allah. Itulah yang kemudian disodorkan oleh salah seorang mahasiswa muslim kepada Profesor Tajatin Tahasen. Ini loh ayat di dalam Al-Quran, dibaca oleh profesor itu, lalu kemudian ditajub, ini baru pasti wahyu Allah ini, tidak ada kalau ini bukan dari wahyu Tuhan. Dia kemudian baru sadar saat kulit mereka sudah terbakar, lalu Allah ganti lagi yang baru. Artinya saat kulit lapis 1, 2 sudah terbakar, Allah ganti lagi dengan lapis yang 1, 2 supaya mereka merasakan sakit terus. Karena kalau sudah ketiga tidak, baru kemudian profesor ini masuk Islam. Karena ternyata di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan ketika sudah kulit mereka terbakar hangus, lalu diganti yang baru. Karena kalau sudah hangus tidak akan terasa sakit. Itu luar biasanya. Maka Bapak dan Ibu kalau belajar tentang kulit saja, itu di rumah kita 80% itu semuanya yang ada di kotoran itu selain sampah itu ada 80% adalah kulit yang sudah ngelupas ini. Kulit ini fungsinya banyak sekali. Salah satunya untuk membedakan itu dingin atau tidak, kemudian menjaga ketahanan tubuh kita banyak. Allah pun menutup diri kita yang jelek ini. Sak ganteng-gantengnya dan sak cantik-cantiknya manusia itu jelek, tetapi karena Allah Maha Ghaffar, kita ditutup oleh Allah sehingga kemudian menjadi bagus dengan adanya kulit itu. Kalau tidak percaya Bapak, tidak usah pakai kulit, transparan, kelihatan paru-parunya, isi perutnya, ganteng wes cantik, jelek gitu. Allah Maha tutup, Ghaffar. Allah masih menutup cara berpikir kita supaya tidak ketahuan. Lalu kemudian Allah menutup dosa-dosa kita. Itulah salah satu kehormatan Allah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sekarang. Dalam keseharian kita kan tentu akan berbicara tentang masalah ghibah itu, karena ini berat ya. Di kitab Al-Wabilus Sayyib itu Ibnu Qayyim menyatakan begini, saya bacakan aja dulu, nanti kita bahas sedikit. Yudhkaru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kafaratal ghibah an tastaghfira liman tabatahu faqul Allahumma ighfir lana walahu. Disebutkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kafarat ghibah menggunjing itu adalah engkau memohonkan ampunan untuk orang yang dijadikan sebagai bahan gunjingan itu. Bacalah doa Allahumma ighfir lana walahu. Coba bersama-sama, Allahumma ighfir lana walahu, Allahumma ighfir lana walahu. Ingat, jadi kalau Bapak ngebicarain ngerasani orang, Ibu ngerasain orang, maka kafaratnya sebagai bentuk taubat kita untuk kemudian, maka kita memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa dia. Jadi orang yang kita rasani itu, kita doakan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu kafaratnya. Nah, orang yang sudah terlanjur ghibah itu ada dua pendapat ulama. Yang keduanya dari pendapat Imam Ahmad. Hal yakfi fit taubati minal ghibah al istighfaru lil mughtab am la budda min i'lamihi wa tahallulihi. Sekarang persoalannya, apakah cukup orang yang kemudian mau berhenti dari ghibah karena dia merasa bersalah sudah ngomongin orang, itu cukup dengan hanya memintakan ampun kepada Allah dengan orang yang kita rasani itu, atau harus dengan mengakui lalu kemudian minta kehalalannya? Yang satu itu kan pertanyaannya, cukup enggak dengan pokoknya sampai saya sudah ngerasani dia, saya sudah gibahin dia, ya Allah ampuni dosa kami dan dia, ya Allah ampuni dia, jadi kita ikhlas ampuni dosa dia ya Allah, sebagai bagian dari kafarat kita sudah ngerasani orang. Atau di samping itu, di samping mendoakan mohon ampun itu, datang ke orangnya, engkau sapora ya, engkau saya nyacai bokna, makanya bokna cacai orang pelanar ya, engkau minta sapora aki ya, apakah begitu? Nah,
Nah, ini ternyata ada dua pendapat. Jadi ada ulama yang menyatakan cukup dengan mendoakan dirinya diampuni oleh Allah dosa-dosanya, cukup. Jadi tak usah datang minta maaf dan minta kehalalan. Nah, karena apa? Karena beliau sampaikan begini, was-sahihu annahu la yahtaju ila i'lami bal yakfihu al-istighfaru lahu wa dzikruhu bimahasini ma fihi fil mawatin allati iktabahu fiha. Jadi ulama yang kemudian mengharuskan untuk datang minta maaf itu menganalogkan seperti harta yang diambil. Jadi kalau bapak dan ibu mengambil harta orang lain, maka cek perak engkau sapora ya ngalak anu nabona pak beli itu, jadi kembalikan puro sambil minta maaf. Jadi ngambil uangnya orang 100.000 misalnya, terus sudah uangnya habis, engkau sapora ya ngalak pesen nabona 100, jangan, tidak cukup pak beli pesen 100 itu. Apalagi yang korupsi yang banyak-banyak itu besar lagi, itu nanti di hadapan Allah. Cek pas perak saporana ya engkau mari ngalak bakna pesen 1 juta, pak beli itu harus minta kehalalan, itu dikembalikan caranya. Nah, sama dengan ngomongin orang, bukan cukup mendoakan tapi harus minta maaf. Nah, beliau katakan dalam hal ini yang sahih adalah untuk masalah ghibah ini, tidak diperlukan untuk memberitahu hal itu kepadanya, melainkan cukup mengucapkan istighfar lalu memohonkan ampunan kepada yang kamu rasani itu, dan menyebut-nyebut kebaikannya di tempat di mana kamu suka ngerasani kejelekannya. Nah, kenapa itu ada pertentangan? Karena kalau yang harta tadi dikembalikan jelas maslahatnya, jadi kan harus dikembalikan karena memang dia butuh uang, sehingga nanti kemudian oh ya sudah ya enggak apa-apa pokoknya dikembalikan kan. Tapi kalau omongan itu bisa menjadi masalah baru. Jadi ketika datang minta kehalalan pas betina mbak nah ya padahal tadi masalah sudah betina mbak nah, masalahnya terjadi lagi kebencian yang baru dan kemudian muncul permusuhan yang baru dan tidak lepas, dan itu tidak sesuai dengan syariat. Maqasid syariat kita adalah menginginkan agar kita menjadi harmonis, agar kita menjadi damai, agar kita menjadi sama-sama baik. Maka tidak perlu. Jadi yang dilakukan kafaratnya bagaimana kalau ngibain orang? Kalau ngibain orang itu adalah memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa orang itu sampai sebatas kita nafsunya bicara kejelekan dia, ya Allah ampuni dosa dia, ampunilah dosaku, Allahumma firlana walahu, Allahumma firlana walahu, terus doakan dia. Dan ketika di tempat-tempat kita kemarin kita berbicara kejelekan dia, maka lalu bicarakanlah kebaikan dia di tempat-tempat yang biasa kita bicarakan itu. Cukup dengan itu ya, tidak usah kemudian tadi minta kehalalan ya. Minta kehalalan itu kalau masalah benda ya kembalikan, jangan cuma minta kehalalan ya. Jadi kalau ini minta kehalalannya itu adalah dengan cara memohonkan ampun dan berbicara kebaikan dia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang masalah ghibah. Nah, sekarang di dalam Al-Quran itu sudah jelas Allah Subhanahu wa ta'ala melarang ghibah itu. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini jelas sekali. Jadi di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini ada 3 larangan Allah. Jangan kamu memperbanyak sangka-sangka. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, yang ketiga ini adalah wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu kemudian menggibahi sebagian dengan sebagian yang lain. Sampai kemudian Allah gambarkan dari saking jeleknya gibah ini.
Sampai kalau Imam Al-Ghazali itu di Bidayatul Hidayah itu sampai ya pakai hadisnya kurang tidak sahih itu ya. Tetapi sampai orang yang gibah itu lebih jahat dari melakukan zina 30 kali. Kenapa? Karena memang Allah sudah memberikan gambaran ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritu. Apakah kamu suka makan dagingnya saudaramu yang sudah mati, sudah jadi bangkai kamu makan? Tentu itu baunya busuk sekali. Maka betul-betul harus kita jauhi ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah itu pernah berjalan dengan beberapa sahabat, lalu kemudian mencium bau busuk ya, sangat busuk. Lalu kemudian ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadhihi rih? Rasulullah bertanya begitu kepada sahabat, tahu enggak ini baunya apa? Sahabat tidak ada yang kemudian tahu, lalu mengatakan hadza rihul ladzina yaktabuna almu'minin. Ini adalah gambaran baunya orang-orang yang kemudian suka menggibahi saudaranya yang mukmin, saudaranya yang muslim. Nah, jadi kira-kira bahasanya bagaimana kita menjauhi gibah itu ya. Kalau atau kita sedang berada dalam posisi ada orang rasan-rasan itu, maka sebagaimana kemudian digambarkan, Rasulullah itu tidak suka. Pernah Rasulullah tanya dalam sholat jamaah itu, jadi imam itu melihat ke belakang itu sebenarnya tujuannya di samping juga untuk melihat meluruskan shop itu, nanti ketahuan ini jamaah yang tidak hadir siapa gitu kan. Nah, nanti kan itu Islam itu luar biasa. Lihat dulu jamaahnya banyak yang tua apa muda-muda apa tua gitu kan, nanti imamnya tahu nanti dia mau banyak satu aja ceng lanceng ayat itu kan gitu. Itu tujuannya bukan untuk gaya-gayaan sekedar lurus ya, lihat ya. Maka Rasulullah dalam salat pun begitu, sampai ketika kedengaran ada yang kemudian nangis anaknya, Rasulullah suratnya yang enteng saja, walaupun enteng tidak harus cuma baca kulhu terus ya, bukan. Jadi ada beberapa gambaran itu Rasulullah, tapi melihat jangan kamu buat fitnah dengan sholat itu. Makanya lihat, termasuk juga melihat siapa yang tidak hadir, nanti kita datangi gitu kan. Lama sudah tidak hadir, sakit ya, kita datangi. Itu bagian-bagian dari yang kita lakukan ya, bukan untuk cuma gaya-gayaan saja. Lihat ke belakang itu, jadi lihat, jadi seberapa surat yang kita baca. Nah, mana ini Abu Dusum itu? Terus dijawab, ya Rasulullah, orang munafik dateng tak dateng gitu kan. Tapi Rasulullah tidak dengar, tidak suka dengar gitu. Lalu kemudian dibicara, jangan bilang begitu, dia kan sudah bersyahadat. Jadi Rasulullah tidak senang. Jadi Rasulullah tidak senang kalau bicarain kejelekan orang itu. Nah, Rasulullah tidak senang. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada orang-orang yang kemudian itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia itu biasa kemudian kalau dia suka kemudian melakukan kejelekan atau mengumbar aib seseorang di tempat itu, maka dia tidak akan mati kecuali juga akan menyamakan atau melakukan hal yang sama dari yang dia lakukan. Tapi kalau dia membela seorang muslim, seorang mukmin, kehormatannya, maka nanti Allah akan bantu dia bela pada saat dia butuh pertolongan Allah. Jadi Rasulullah itu tidak suka orang-orang seperti itu. Nah, kenapa orang itu bergibah? Ya, padahal kita tahu bahwa al-muslim akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakdibuhu wa la yahduluhu. Jadi orang muslim dengan muslim yang lain itu adalah tidak boleh dia berkhianat, tidak boleh berdusta kepadanya, dan tidak boleh dia menghinanya ya. Jadi kita punya kehormatan sesama muslim ini, harus menjaga kehormatan kita, menjaga kemuliaan kita, harta kita, dan kehormatan kita harus dijaga. Itu tugas kita sebagai seorang mukmin. Bahkan digambarkan pada saat Rasulullah SAW Mi'raj itu, digambarkan ada kelompok orang-orang yang kemudian mencakar wajahnya, lalu kemudian memakan daging busuk
Lalu ketika ditanya sama Jibril, siapa itu? Ya Jibril, itu adalah umatmu yang kemudian suka ngerasani orang lain, lalu kemudian dia tidak melakukan penjagaan terhadap kehormatan saudaranya. Jadi dia mencakar-cakar wajahnya sendiri lalu memakan daging yang busuk. Kenapa orang itu mudah bergibah? Ada 4 sebab. Yang pertama, ghadab, lagi marah dia. Jadi orang gibah itu adalah ghadab, marah. Jadi kalau marah itu biasanya udah semuanya dilontarkan itu. Nah, jadi sebenarnya masalahnya satu, jadi semua tentu marah itu. Jadi akhirnya dia karena marah kesana kemari. Lalu kemudian yang kedua, al-hikdu, dendam. Jadi ini adalah alat psikologis untuk membalas dendam, itu adalah dengan jalan gibah. Jadi orang kalau dendam sama orang, dendam sama orang, itu pasti gibah, itu pasti menjelekkan, itu tidak selesai. Kasihan sebenarnya orang yang punya penyakit dendam itu. Jadi kalau orang dendam pada seseorang, benci pada seseorang, itu gibahnya tidak selesai. Padahal ini bahaya loh, bahaya. Wahfat lisanak. Atau kemudian dia hasad, dengki. Karena dia dengki pada seseorang, ya itu tadi untuk menjatuhkan juga, alat psikologis untuk menjatuhkan orang lain dengan dengki itu. Dan kemudian yang keempat itu adalah disebutkan adalah iradatul iftikhar wal mubahah. Jadi keinginan untuk mengangkat dirinya, sehingga kemudian dia cerita kejelekan orang lain supaya dia terangkat. Karena untuk sebuah kekuasaan atau kepentingan biasanya ngibahin orang supaya kemudian jatuh. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nanti di hadapan Allah akan memakan daging sendiri, dan itu dagingnya adalah daging yang busuk dan kemudian mencakar-cakar wajahnya sendiri. Nah, sekarang persoalannya, bolehkah kita, kapan kita kemudian bukan disebut sebagai orang yang gibah? Itu Imam An-Nawawi dalam Al-Azkarnya itu menyebutkan gini, ada 6 yang tidak tergolong orang itu disebut gibah, bukan gibah. Yang pertama itu secara umum disebutkan, apapun kejelekan orang lain tahanlah, tahan di sana, tahan aib, tahan untuk tidak bicara, kecuali dalam kondisi 6 ini. Itu pun 6 hanya untuk sebuah kepentingan. 1, at-tadzallum, sedang didolimi. Jadi ketika kita sedang didolimi, karena kita sudah tidak kuat, ngomong saya gini-gini, boleh itu. Jadi kan terpaksa membicarakan kejelekan orang, tapi karena kita sudah teraniaya, terdolimi, boleh. Itu sebatas keperluan. Akhirnya kan terpaksa ngerasani orang, ongkuna neka ini, itu didolimi. Tapi niatnya bukan untuk menjatuhkan, tapi karena sudah tidak kuat, karena dia suka dolimi. Yang kedua adalah al-isti'anah ala tagiril munkar. Jadi meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran, ya. Jadi ada satu sistem, satu organisasi ini jelek terus, tidak diubah-ubah, bahaya ini. Akhirnya kita berbicara, sebenarnya tidak untuk menjatuhkan personal itu, tetapi yang kita bicarakan adalah ini berbahaya kalau begini. Jadi semata-mata untuk kepentingan kemaslahatan, jadi semata-mata tidak untuk menjatuhkan personal, maka itu boleh. Atau kemudian kita minta kepada yang berkuasa, ini kalau tidak dirubah Pak Camat, ini gini, tidak apa-apa, kita boleh. Itu bukan gibah. Yang gibah itu adalah memang karena kedengkian, dendam, kebencian, untuk menjatuhkan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah meminta fatwa. Jadi ketika meminta fatwa itu bukan gibah itu. Seperti yang dilakukan oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan itu. Hindun istrinya Abu Sufyan itu bilang, ya Rasulullah, boleh enggak ngambil uangnya suami tanpa sepengetahuan suami, gitu kan? Karena Abu Sufyan itu agak pelit, gitu kan? Jadi suami saya nakar, gitu kan? Gajinya tidak dikasih semua, gitu. Kalau bahasa sekarang gitu. Jadi ditakar sampai kurang ini bulanannya, tapi ada itu uang. Lalu boleh enggak ngambil? Nah, Rasulullah kemudian, boleh ngambil secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu, cukup untuk itu, tanpa sepengetahuan suami. Tapi hadis ini jangan dijadikan dalil tiap hari ibu kemudian suksak kantong-kantongnya suami, ya.
Tapi kalau sampai ketahuan lagi ada uang di situ, berarti itu uang sial namanya ya. Sudah disimpan-simpan repak kunia temu gitu kan, itu uang sial. Jadi artinya itu kan minta hukumnya ngambil punyanya suami tanpa sepengetahuan suami, itu kan akhirnya bicara kejelekan. Tapi untuk meminta fatwa bukan untuk menjatuhkan personal tapi hukum boleh. Jadi untuk meminta fatwa. Yang keempat adalah untuk memperingatkan kaum muslimin dari kelakuan jahat, untuk menasihati mereka. Jadi di sana Pak, di pertigaan sana itu misalnya ada orang suka meras orang, dia mabuk. Jadi kita ingat tengate disa ya, tengate disa bodoh orang saya deki itu boleh. Kan kita bicara kejelekannya orang, itu boleh. Karena untuk kemaslahatan saja, tidak untuk menjatuhkan, tapi memang ada benar untuk menjaga keselamatan saudara muslim kita. Yang kelima itu adalah sudah terang-terangan kefasikan dan bid'ahnya. Jadi boleh, karena dia memang sudah terang-terangan dan orang sudah semua tahu dia seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk at-ta'rif, untuk memperkenalkan. Jadi kalau ditanya, bapak tak ngerti-ngerti, saya kemau orangnya, arwah saya koros gitu, tidak apa-apa. Arwah saya ubukna keriting, cukup hanya untuk keperluan manfaat. Cek tambah-tambahi, misalnya ini yang tidak boleh Pak, arwah orangnya sekoros pada benteang para rupua itu ditambah-tambahi, itu tidak perlu begitu gitu kan, cukup orangnya ya kurus gitu kan, itu. Atau kemudian itu yang mana orangnya gitu, itu yang obukna keriting sudah cukup, tak usah keriting saya pada ben ombak ongku ya, tak usah ditambah-tambahi. Nah, dalam keseharian kita sekali lagi Bapak dan Ibu, kita tidak terlepas dari pembicaraan keseharian, tetapi ingatlah bahwa apapun yang kita ucapkan itu punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jangan sampai kita menggibahi. Gibah itu adalah membicarakan yang tidak disukai oleh saudara kita pada saat kita bicara itu, dia ada di sekitar kita, dia tidak suka kalau dibicarain, maka hentikan itu, karena itu tidak bagus dan itu adalah dosa besar. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagaimana doanya? Allahumma ghfir lana walahu. Jadi ya Allah, ampunilah dosa kami dan dia, terus sampai bapak dan ibu merasa sudah cukup untuk memohonkan ampunan kepada dia, sebatas bapak sudah banyak melakukan ngerasani dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.